Hai guys, kali ini saya akan membawakan suatu cerita yang sangat menarik yang membuat kita kepengen untuk mendengar sampai selesai. Saudaraku, di tahun 1974 atau 75-an ada perang Timor Leste. Saudaraku, pada waktu itu ada perang saudara di Timor Leste dan saat itu saya masih kecil. Waktu itu sebelum perang itu kita sekolah dan pas pembagian raport, nggak tahu dulu itu raport atau apa, pokoknya ada tanda kenaikan kelas, tanda lulus dan bagaimana itu saya kurang ngerti, tapi saat itu pas kita mau liburan panjang kenaikan kelas, guru-guru kita itu udah salaman sama kita, guru-guru kita sama-sama wali murid semuanya pada nangis salaman perpisahan. Kata guru-guru saya itu, kata mereka tuh nanti mungkin kita akan berjumpa lagi atau tidak berjumpa lagi, mungkin kita masih nanti juga kita masih hidup atau tidak, karena mau perang di Timor Leste itu. Dan saudaraku tuh kita masih kecil, jadi kita tuh santai-santai aja, kita pikir itu perang itu seperti apa. Tahu-taunya orang tua itu pada gelisah, pada sedih, pada ini. Terus setelah kita terima tanda lulus dan tidak lulus, kita ujian juga udah kacau saat itu. Justru pada saat eh, mengumumkan bahwa ada yang lulus ada yang enggak, justru yang bodoh itu dibilang lulus, yang pintar dibilang enggak lulus. Udah kacau walau saat itu, tapi mungkin karena mau perang, terus akhirnya kita diliburkan, libur sekolah. Akhirnya kita libur dan kita gak masuk lagi saat itu. Saudaraku, ternyata kita libur, kita orang-orang yang sekolah di kota saya itu mereka pulang ke kampung mereka masing-masing. Di kota saya sangat sepi dan akhirnya eh, perang saudara itu ada partai apa ya, partai UDT, APODT dan Fretilin atau apa gitu. Terus akhirnya kita terpencar, ada yang lari ke hutan, ada yang lari kemana gitu, saling menyelamatkan diri masing-masing. Dan di sana banyak pembunuhan antar perang saudara, ya antar Fretilin sama UDT, APODT semuanya. Dan saat Indonesia masuk pun sebagian orang menyerahkan diri ke kota bergabung sama Indonesia, tetapi sebagian orang melarikan diri ke hutan, tinggal di hutan untuk beberapa waktu. Dan saudaraku, kita itu diajak sama teman dan orang tua, sepupu orang tua, akhirnya kita ikut di hutan, lari ke hutan. Kita lari ke sana, kita tinggal di hutan dan di sana tidak ada makanan sama sekali. Di daerah yang dingin, di bawah kaki gunung, dan kita tinggal di situ. Di situ saudaraku ada seseorang ibu yang orang pribumi situ, dia punya kebun, walaupun dia temperamental, ya bisa dikatakan orang yang gimana ya, sinting atau gimana. Dia punya kebun luas, dia punya tanaman segalanya ada, buah-buahan, umbi-umbian semuanya ada. Tapi kalau kita mau beli, dia nggak kasih ke kita yang biasa. Kata dia itu ini mau kasih ke tentara, biar tentara itu bisa jagain bumi ini, kata dia. Namun saudaraku, saat itu mungkin kita udah nggak punya apa-apa lagi dan kita tinggal di sebuah rumah. Di sana rumahnya milik Pak sepupu dari ayah, namanya Pak Kuelno, di daerah Rotutu sana. Dan di situ ada ayah dan ada kakak saya tinggal dekat ke kota, sedangkan kita masih ngungsi di bawah kaki gunung itu. Sudah tidak ada apa-apa lagi saudaraku, tapi kita itu sejak sebelum perang pun kita selalu berdoa rosario, selalu berdoa tiap mau malam itu, setiap tiba malam itu orang tua selalu ajak untuk berdoa bersama. Dan saudaraku, saat itu di dalam peperangan itu di dekat di bawah kaki gunung itu sudah tidak ada apa-apa. Dan ibu yang tadi dia itu di, di, di,
jangan terkenal di situ karena dia mampu membuat kebun, tapi di hasil keperkebunannya itu hanya buat diri dia sendiri dan hanya untuk dia kasih ke ABRI atau tentara yang ada di situ. Dan anehnya kita tidak mengenal dia sama sekali. Tante ini kita tidak mengenal namanya, dia pun tidak mengenal kita. Tetapi saat itu mama saya, karena kita udah kehabisan bekal, mama saya akhirnya membawa baju yang masih baru, dia membawa bajunya dia pergi keluar ke kampung-kampung orang, ke tetangga sana tuh orang pribumi situ, dia kepengen jual bajunya, atau kalau seandainya nggak ada uang, mungkin dia bisa pakai bajunya untuk menukarkan bahan makanan buat kami. Namun saudaraku, sampai di situ dia ke tempat-tempat orang-orang yang biasa, orang-orang yang sehat, tidak ada satupun yang mau menerimanya. Tetapi giliran dia ke tante itu, ternyata tante itu sebelum dia berbicara tentang baju ini, tante itu udah menerima mama saya dengan baik. Dia udah tersungkur di depan mama saya, dia bilang mama saya itu adalah ratu, seorang ratu yang pokoknya dia sangat menghormati sama mama saya. Padahal sebelumnya mama saya tidak mengenal siapa dia. Dia pun demikian tidak mengenal mama saya. Waktu itu saya masih kecil, tapi saat ini baru saya ingat bahwa itu adalah mungkin Tuhanlah yang membuka hati tante ini untuk berbaik hati kepada mama saya. Sampai sebelum kita mengungsi ke dekat kota, tante ini udah berapa kali bawain makanan berapa bakul ke rumah di mana kita tinggal di bawah kaki gunung itu. Dia tersungkur di depan mama saya, dia memuji, dan mama saya dibilang mama saya itu seorang ratu. Begitu. Akhirnya kita bisa hidup dari bantuan dan pertolongan dari ibu ini, dari tante ini. Dan ya sampai kita kembali ke dekat kampung. Dan saat ini pun saudaraku, saya berdoa untuk tante itu mungkin, atau dari keluarga tantenya seandainya udah nggak ada, mungkin untuk keluarganya khususnya di Rotutu sana, di desa Rotutu sana, tante yang dulu punya kebun di situ, dia memang tidak waras, dia agak sinting ya, tapi justru dia menghormati mama saya, dia memuji mama saya, dia bilang mama saya adalah seorang ratu gitu ya. Akhirnya setelah itu kita kembali ke daerah kampung kita lagi, kita tinggal di situ, dan tidak lama dari situ tentara-tentara Indonesia itu masuk ke Timor Leste, masuk ke kampung di mana kami tinggal, dan tiba-tiba pagi-pagi subuh tentara-tentara itu udah ada di atas gunung dan kita sembunyi di situ, kita udah nggak bisa lari kemana-mana. Akhirnya kita menyerah kepada tentara-tentara ini. Dan saudaraku, yang ibu yang tadi membantu ibu saya, memberi bekal kepada ibu saya, padahal sebelumnya ibu saya tidak mengenal dia, bahkan dia juga tidak mengenal kita, itu mengingatkan kita pada Injil yang tertulis dalam Injil, yaitu Nabi Elia yang kekeringan yang berpanjangan dan air segalanya embun pun tidak ada. Dia harus mengungsi, diperintahkan Allah untuk mengungsi ke Gunung Horeb atau gunung Sungai Karub atau apa ya. Di sana dia diperintahkan Pak burung-burung gagak untuk memberi makan kepada Elia siang dan malam. Ya itu. Jadi Tuhan itu benar-benar ada, Tuhan itu benar-benar hadir di mana kita udah tidak menangka bahwa kita udah tidak punya pertolongan sama sekali. Ternyata Tuhan menggerakkan seorang ibu yang menurut kampung situ, ibu itu tidak, pikirannya udah tidak normal. Pikirannya udah termasuk orang yang gak normal, tetapi dia berbelas kasih karena Tuhanlah yang menanamkan, mencurahkan di dalam hatinya belas kasih yang tak berkesudahan. Akhirnya ibu ini bisa memberi kami bekal makanan untuk menambung hidup saat itu. Dan kami bersyukur dan berterima kasih juga. Sebelum ibu itu pun kami di situ kami kan masih kecil, kami sudah suka main-main ke kampung di situ. Saudaraku, orang kampung situ tidak tahu di situ ada pohon-pohon jambu batu. Di situ banyak banget di kampung, di tempat
kayak lapangan gitu, mereka nggak tahu, tapi kita main ke sana, tahu-taunya buah itu, jambu batu itu berbuah banyak banget, matang banyak banget. Kita bawa karung, kita ambil, hampir tiap hari kita ambil jambu batu itu dan untuk menambung hidup karena udah tidak ada makanan lagi. Justru orang-orang kampung itu nanya, yang kalian bawa itu apa? Kata kita, jambu batu, buah jambu batu. Mereka lihat kok enak-enak banget, di mana tempatnya? Padahal itu kampung mereka sendiri, tapi mereka tidak tahu bahwa di situ ada jambu batu. Saudara-saudaraku, terus itu membuktikan kepada kita bahwa Allah yang senantiasa memelihara hidup kita, walaupun kita sudah jatuh ke dalam jurang maut, sudah tidak ada makanan sama sekali, tapi Allah tetap memelihara hidup kita. Dia menunjukkan kepada kita belas kasih-Nya. Waktu itu sudah tidak ada apa-apa, tapi di situ banyak pohon jambu yang hasilnya, yang buahnya sangat banyak, dan kita memetik dari situ dan kita untuk menambung hidup. Dan setelah itu ya ibu yang tadi memberi kita makanan, memberi kita bekal untuk menambung hidup. Dan setelah itu kita pindah ke tempat di mana kampung kita sendiri, dan akhirnya kita bergabung dengan Tentara Indonesia dan kita bergabung masuk lagi ke dalam kota dan kita tinggal di sana. Dan di sana kita dipelihara oleh Allah, satu helai pun tidak jatuh dari hadapannya. Justru ada adik kami yang paling kecil karena dia sakit. Karena kita mengunci di gunung berapa lama, jadi dia karena kedinginan dia sakit, dan saat itu dia kita udah datang ke kota, akhirnya dia meninggal. Tapi kita semua sehat walafiat karena dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Saudaraku, hanya itu yang saya sampaikan sore hari ini di jam istirahat maghrib, dan kita istirahat. Saya share pengalaman pribadi yang sangat luar biasa ini kepada saudara-saudariku semua. Semoga yang mendengarkan bisa merenungkannya, dan semoga saudara-saudara juga bisa mengalami hal-hal yang sama, yang dimana kita udah putus harapan, tetapi Tuhan masih memberi pertolongan kepada kita. Demikian kebaikan Tuhan sore ini yang telah Hamba-Nya bagikan kepada saudara-saudara semua. Sampai jumpa saudara-saudaraku, dan akan kulanjutkan pengalaman-pengalaman yang lebih dahsyat lagi daripada ini. Bye.